Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Heri. Balik lagi ke GR Yaris saya. Masih ada unfinished business di mobil ini, yaitu masalah knalpotnya. Seperti teman-teman mungkin bisa tonton di beberapa video saya sebelumnya. Saya pada saat beli mobil ini, itu langsung beli aksesorisnya termasuk knalpotnya. Tapi dari hasil dyno ternyata knalpotnya itu menyebabkan ada sedikit penurunan tenaga di putaran tengah, walaupun suaranya memang jadi lebih merdu. Tapi akhirnya knalpotnya saya copot dan ini sekarang sudah balik lagi ke knalpot standar. Nah, artinya kan belum selesai nih urusan knalpot ini nih, karena saya pengen ganti knalpot. Kenapa alasannya saya pengen ganti knalpot? Karena ini suara mesinnya dan suara knalpotnya tuh biasa sekali gitu loh, nggak mencerminkan performa dari mobil ini. Jadi ada yang kurang gitu kayaknya dari suara mobilnya pada saat kita nyetir GR Yaris ini. Dan hari ini kita akan pasang satu knalpot yang ini reputasinya udah luar biasa ya, bukan merek sembarangan, yaitu Remus. Kita mau pasang tapi belum tentu jadi. Kenapa? Karena saya minta ke pihak Remus, walaupun reputasinya sudah hebat, tapi saya pengen dites langsung di dyno. Saya pengen lihat bagaimana performanya setelah dipasang. Kalau masalah model, suara itu nomor sekian. Tapi yang penting saya mau ketika saya pasang itu memang benar-benar yang memberikan efek positif bagi performa mobil ini. Oke, kita pasang Remusnya. Nah, ini dia barangnya. Remus yang spesial didesain untuk GR Yaris. Jadi Remus itu merek dari Austria ya kalau nggak salah, dan itu dari tahun 90-an tuh udah ngetop banget itu merek. Bener-bener dia itu fokusnya memang di exhaust Remus itu. Nah, ini harganya berapa? Jadi kalau harga knalpot yang standar aksesorisnya itu kemarin itu 28 juta rupiah. Nah, kalau yang ini harganya bervariasi dari 31 sampai 36 juta tergantung muffler tipsnya, karena dia ada 3 macam, ada yang chrome, ada yang hitam, ada yang karbon seperti ini. Nah, ini saya pilih yang karbon. Nah, ini resonatornya nih kalau nggak salah ya, kecil sekali, jadi maksudnya suaranya sih gede, tapi nggak tahu suara mah hal belakangan lah, yang penting tenaganya. Dan sekarang kita install dulu si Remus ini. Dipasang Remusnya, tapi ada satu yang kelupa. Sebelum dipasang tadi mestinya cek sound dulu. Kita dengerin dulu suara sebelum pakai Remus. Untungnya di Garden Speed nih, kebetulan kita di Garden Speed ngedynonya ada GR Yaris lagi. Bukan punya Om Mobi nih ya, punya teman saya lah ada. Nah, sekarang kita dengerin pada saat start, cold start ya. Oke, kita starter, cold start. Ya, sekarang digas. Oke, udah selesai dipasang sekarang. Jadi dia tuh agak fleksibel juga ya. Jadi dia bisa lebarnya tuh diatur, kemudian keluarnya tuh diatur. Jadi bisa
sesuaikan gapnya supaya equal kanan dan kiri dan sesuai dengan body kit yang kita punya. Oh ya, tadi yang saya lupa kasih tahu, ini di dalamnya nih titanium nih bahannya. Jadi di luarnya karbon, di dalamnya titanium. Tes pertama langsung adalah tes suara. Nah, biar kita bisa refresh lagi, kita lihat perbedaan suaranya antara yang standar dan yang Remus. Wah, suaranya jauh lebih berkarakter, lebih terasa mobil sport gitu. Suaranya tuh langsung dari cold start tuh, begitu cold start tuh suaranya menggemuruh. Itu mirip-mirip BMW M3 nih pas suara cold startnya. Terus habis itu begitu idle dia hening gitu ya, begitu digas biasa dia biasa aja gitu ya, agak ngebas dikit. Begitu kita narik baru keluar suara sportinya. Oke, tapi suara itu cuman satu hal. Sekarang yang akan kita lihat adalah bagaimana performanya di dyno. Nah, tapi sebelum kita tes, kita ketemu dulu sama Om Winston. Dia dari Autofresh Indonesia, distributor resminya Remus. Iya. Oke, Om Winston, ini jadi tipe apa nih yang kita pasang di sini nih? Ini Remus Race. Remus Race. Ini memang satu-satunya tipe buat GR Yaris ya? Satu-satunya tipe. Jadi kalau nggak salah ini yang tipenya carbon fiber yang dalamnya titanium ya? Betul. Jadi kita ada 3 opsi sih sebenarnya, ada chrome, ada warna black, sama karbon titanium. Oh, ada 3 opsi itu. Yang harganya makanya range dari 31 sampai 36 tadi ya. Betul. Secara berat dia lebih enteng atau sama aja sama lebih enteng jauh. Lebih enteng jauh. Oh, ya, bagus nih, mengurangi bobot lagi nih gitu ya. Terus Remus selain untuk GR Yaris jual untuk mobil-mobil lain juga? Banyak gitu. Ada BMW, ada Honda, ada macam-macam sih, Type R. Oke, nah buat teman-teman yang mau lihat keterangan lebih lanjut tentang Remus di Indonesia, bisa follow Instagramnya nih, Autofresh ya? Iya. Instagramnya. Dan kalau nggak salah ini ada waranti nggak? Ada, warranty 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun itu jadi apa yang ditanggung? Full warranty, misalkan ada cacat produksi atau ada tipnya kenapa, itu 2 tahun kita ganti. Ganti baru? Ganti baru. Oh, tapi bukan karena accident ya, pokoknya karena cacat produksi ya? Betul. 2 tahun? 2 tahun. Wih. Oke, Om Winston, sekarang saya mau tes dulu tenaganya. Kalau misalnya oke, langsung saya pakai. Siap. Kalau misalnya nggak oke, mohon maaf saya balikin lagi nggak apa-apa. Baik. Oke. Om Winston juga belum tahu kan hasilnya gimana ya? Oke, kita lihat hasilnya. Mobil sudah naik ke alat dyno dan seperti teman-teman tahu dynonya kita bukan di roda tapi di as roda. Jadi menghilangkan faktor-faktor seperti pelek, ban, tekanan ban semua. Jadi ini langsung tenaga yang dikeluarkan di as roda dan bisa di-compare sama hasil dari tenaga standarnya dan tenaga knalpot yang lain yang sudah kita ambil datanya sebelum ini.
Seperti biasa, yang ngedyno operatornya dan yang nanti ngelihat hasilnya, membandingkan hasilnya itu engineer saya dari Garden Speed Motorsport, Takwa. Yap. Wah, kita mau ambil data apa aja? Kita utamanya sih kita samakan dulu temperaturnya. Jadi kita run ke 1, ke 2, ke 3 kita abaikan dulu. Temperatur normal udah kita langsung tarik, nanti kita record, kita lihat bagaimana horsepower-nya, kita lihat bagaimana torsinya. Kira-kira secara umum begitu. Detailnya nanti kita akan susul belakangan. Oke, pokoknya di sini gue nurut lo. Lo bilang rekomen, gue pasang. Lo bilang enggak jadi. Nah, gue sendiri nurut dynonya berkata apa? Ya udah, kita nurut dynonya ya. Iya. Oke, sip, langsung kita run. Di powernya juga ada naik di putaran atas, ada naik di putaran tengah juga ya. Iya. Sekitar berapa persen nih naiknya? Ntar ya, naiknya di sini, yang paling tinggi naiknya di sini 5. Ada 5 horsepower kenaikan ya? 4, ada 4 sampai 5. Klaimnya kan kemarin 7,2 kalau dari mereka. Iya. Dia di HP kan, Iya. kalau kita di HP. Iya. Oke. Iya. Oh ya, kalau di sini bisa lebih banyak lagi naiknya ya, kalau makin... Oh iya betul, di Makin. konversi itu. Nah, ya kita kemarin terjadi itu adalah dengan exhaust merek lain sebelumnya di sini drop nih. Di hari yang sama tuh ngetesnya? Iya, back to back kayak gini. Kan rasanya juga langsung beda kan, wah beda nih gitu. Jadi terjadi kenaikan sekitar 5 HP di putaran atas, dan terjadi kenaikan di sini sekitar berapa di putaran tengah nih? Awal bus mulai masuk ya. 6. 6,5. Wow, jadi ada 6 HP di putaran tengah dan ada 5 HP di putaran atas. Dan di semua tingkat putaran tidak ada pengurangan tenaga sama sekali. Good. Oke, jadi untuk hasilnya supaya valid, tadi setelah pakai knalpot Remus, kita balikin lagi ke knalpot standar, kita lihat lagi ininya, hasilnya. Good job. 6 HP naik di putaran tengah, 5 HP naik di putaran atas pas pakai Remus. Iya. Oke. Mantap, Pak. Winston. Kalau gitu kita pasang lagi Remusnya. Oke, nanti saya tinggal transfer ke Winston. Baik. Terima Thank kasih. you, Pak. Suaranya tuh langsung makin berkarakter gitu ya. Unik nih suaranya Remus nih. Jadi dia kerasa kayak agak kasar gitu ya di putaran bawah. Tapi begitu kena beban, begitu putarannya agak tinggi, semakin tinggi putaran dia semakin halus dan semakin bulat gitu. Jadi asik gitu. Kalau lagi idle tuh kayak garang gitu ya. Tapi begitu ditarik tuh jadi menghalus gitu loh. Tapi tetap ngebas, apalagi kalau misalnya kita lepas gasnya seperti ini. Ada yang itu ngebas dan halus. Kalau kita tarik, apalagi kalau pakai IMT-nya begitu downshift di gas-gas gitu. Wah. Ini baru ada karakternya. Kalau sebelumnya kan ini suaranya hampir nggak ada gitu dari knalpot standarnya.
selain knalpot Remus, ada yang saya belum kasih tahu bahwa saya juga pakai peranti lain di mobil ini. Ini dia. Nah, ini satu lagi yang saya pasang, air intake dari Eventuri. Jadi memang tidak saya videokan, tapi ini sudah dites juga di dynonya Garden Speed. Saya tes dua, ada Eventuri dan ada MST. MST itu yang bentuknya seperti ini nih. Nah, terjadi kenaikan HP di dua-duanya. Untuk yang MST itu kenaikannya terjadi sekitar 12 HP di wheel hubnya. Kemudian untuk yang Eventuri, tahu naiknya berapa? 23 HP. Itu semua percobaan menggunakan knalpot standar ya. Jadi kita benar-benar tahu perbedaannya. Nah, tapi harganya juga beda. MST itu harganya di 9 jutaan rupiah, sedangkan Eventuri ini karena dia serat karbon semua nih, karbon semua, dan dia benar-benar sampai ke throttle body, digantinya ini harganya 28 jutaan rupiah. Tapi akhirnya saya pilih ini karena kenaikannya signifikan, 23 HP. Jadi kalau di combine, knalpotnya ini naik 6 HP dan yang itu 23 HP air intake-nya. Jadi total itu kenaikan tuh sekitar 29 HP. Artinya kalau dari tenaga standarnya 261 HP, sekarang ini udah di kisaran 290 HP. Untuk mobil yang bobotnya 1,2 tonan aja. Makanya tarikannya kalau kita coba, wow, lebih ngisi. Oke, jadi air intake ini dia bukan cuma nambah tenaga, nambah penampilan, tapi suara dari depan mobil itu juga ada suara isepannya tuh lebih keras gitu. Gitu. Dan suara blow off-nya tuh jadi agak kedengeran gitu. Kalau lepas gitu ada, tapi nggak sekeras kalau ganti yang blow off aftermarket ya, tapi ini ada bunyi sedikit gitu ya, jadi nambah enak. Nah, sekarang kita dengerin bunyinya kalau benar-benar kita taruh kameranya di knalpot seperti ini. Kayak gitu suaranya kalau misalnya GoPro ditaruh di atas knalpotnya. Kalau misalnya ada yang tanya, kebisingannya sampai mengganggu pengguna jalan lain nggak? Oh nggak, ini bisingnya itu masuk kategori road legal bahkan di negara-negara maju, karena Remus itu kan pabrikan yang sudah berpengalaman membuat knalpot sudah 32 tahun, memang khusus knalpot gitu. Jadi mereka juga menjual produknya untuk road legal, sehingga suaranya itu memang bukan suara yang cempreng kayak mobil balap gitu yang bener-bener melebihi batas desibel, itu tidak. Jadi ini masih dalam batas desibel yang bahkan di negara maju pun ini masih legal untuk digunakan. Dan untuk warna suaranya sendiri, Remus itu karena pengalamannya luar biasa, mereka tuh bahkan punya laboratorium suara. Jadi knalpot itu bukan dilihat gimana performanya, tapi gimana dengan konstruksi mesinnya, konstruksi knalpotnya tuh bisa didapat warna suara yang
bagus dan membangkitkan adrenalin sekaligus terdengar berkelas gitu ya. Itu bisnisnya Remus memang yang membuat knalpot itu bukan hanya memiliki performa tinggi tapi juga bunyi yang sebaik-baiknya. Nah sekarang kita dengarkan kalau misalnya mobil ini passing by. Dan last but not least, ini suaranya kalau lagi dari dalam kabin. Wah, senengnya. Jadi suaranya berkarakter dan tenaganya juga nambah. Karena buat saya penampilan suara itu prioritas kesekian. Prioritas pertama adalah kalau modifikasi ya harus ada efeknya, dan di sini sudah terbukti di dyno. Dan saya pengen coba lagi di Sentul. Kemarin saya coba lap time di Sentul dalam kondisi masih full standar, itu waktunya 1 menit 48,8 detik. Nanti kalau misalnya saya ada waktu, saya pengen nyoba lagi. Di atas kertas mestinya lebih kenceng. Dan yang penting karena ini buat pakai sehari-hari juga, suaranya jadi lebih berkarakter dan bener-bener saya itu jadi apa ya, jadi ngerasa kayak punya mobil yang emang karakternya itu sporty. Nah buat teman-teman yang mau keterangan lebih lanjut tentang Remus atau Eventuri, itu ada bukan hanya untuk GR Yaris tapi juga ada untuk banyak mobil lainnya. Nah itu bisa lihat di Instagramnya Autofresh Indonesia. Ini di sini Instagramnya, dan nanti di situ ketemu sama Pak Winston. Pak Winston dia yang akan ngerti produknya semua. Nah khusus Eventuri itu ini apa? Itu barang terakhir yang saya ambil. Jadi harus inden, dan sekarang indennya sudah sampai 2,5 bulan. Jadi buru-buru pesen kalau itu, kalau emang minat supaya bisa dipesanin cepat. Tapi ada bagusnya. Karena efek di tiap mobil itu bisa beda-beda. Ada bagusnya coba Anda tes di dyno setelah pasang gitu ya. Jadi ketahuan hasilnya berapa. Tapi ini Remus suaranya ternyata asik. Makin tinggi putaran makin asik suaranya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.